Gue yakin, lo semua pasti pernah denger. Kalau mau sukses, harus punya pola pikir kayak orang kaya. Tapi emang beneran beda ya, cara mikir orang kaya sama yang biasa-biasa aja. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tuntas 5 hal yang selalu dipikirin orang kaya setiap hari. Dan sayangnya, jarang banget terlintas di pikiran orang kebanyakan. Siap-siap, karena ini bukan cuma teori. Gue bakal kasih contoh konkret dan tips yang bisa langsung lo terapin. Siapa tahu, abis nonton video ini, pola pikir lo langsung berubah drastis dan jalan menuju kesuksesan jadi lebih terang benderang. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Aktifin tombol loncengnya, dan kasih like sebanyak-banyaknya, biar gue makin semangat bikin konten yang bermanfaat buat lo semua. Yuk, langsung aja kita bahas. Coba deh, pas gajian, apa yang pertama kali lo pikirin? Beli baju baru, atau mungkin gadget terbaru yang udah lama di-insert, nonton konser, atau nabung, atau mungkin jalan-jalan ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Nah, kalau orang kaya, mereka justru mikir, gimana caranya biar duit ini bisa ngehasilin duit lagi. Mereka punya mindset yang berbeda. Mereka nggak pernah ngelihat uang cuma sebagai alat buat beli barang. Uang bagi mereka adalah alat untuk menciptakan lebih banyak uang. Buat mereka, uang itu kayak benih yang harus ditanam biar bisa tumbuh jadi pohon duit. Mereka paham bahwa investasi adalah kunci untuk pertumbuhan finansial. Mereka selalu nyari peluang investasi, entah itu di properti, saham, bisnis, atau aset-aset lain yang potensial. Diversifikasi adalah strategi mereka. Misalnya, daripada duitnya nganggur di tabungan, mending diputer di instrumen investasi yang kasih return lebih gede. Mereka paham bahwa uang yang diam tidak akan berkembang. Tapi bukan berarti mereka asal-asalan naruh duit ya. Mereka melakukan riset dan perhitungan yang matang. Mereka tetap ngitung risikonya, belajar, dan kalau perlu, minta saran dari ahlinya. Mereka tahu bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Nah sekarang, coba bandingin sama kebiasaan kita. Seringnya, kita lebih fokus pada konsumsi daripada investasi. Seringnya, begitu gajian, yang kepikiran malah gimana cara ngabisinnya. Beli ini, jajan itu tanpa pikir panjang. Beli ini, jajan itu, tahu-tahu udah ludes aja. Dan akhirnya kita kembali ke titik nol. Jadi, kalau mau mulai mikir kayak orang kaya, kita harus belajar nahan diri buat nggak langsung foya-foya. Disiplin adalah kunci. Coba deh mulai sekarang, tiap kali megang duit, tanya sama diri sendiri, ini mau gue nikmatin sekarang aja, atau mau gue puter biar terus nambah di masa depan. Pilihan tahun kita. Orang kaya itu haus ilmu banget. Kayak nggak pernah kenyang nyerap pengetahuan baru. Mereka selalu mencari cara untuk memperluas wawasan mereka, seolah-olah setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar sesuatu yang berharga. Mereka sadar, dunia ini terus berkembang, dan kalau nggak mau ketinggalan, ya harus terus belajar. Teknologi berubah dengan cepat, dan informasi baru selalu muncul. Mereka paham bahwa untuk tetap relevan, mereka harus selalu berada di garis depan pengetahuan. Tiap hari, mereka nyari cara buat nambah wawasan, entah itu baca buku, dengerin podcast, ikut seminar, atau bahkan mengikuti kursus online. Mereka tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah mereka ketahui, atau sekedar ngobrol sama orang yang lebih berpengalaman. Diskusi dengan mentor atau rekan kerja bisa membuka perspektif baru dan memberikan wawasan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Mereka paham, ilmu yang relevan hari ini belum tentu berguna 5 tahun lagi. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk memprediksi tren masa depan dan mempersiapkan diri untuk perubahan yang akan datang. Makanya, mereka selalu update sama tren dan perkembangan terbaru, terutama di bidang yang mereka geluti. Mereka membaca berita industri, menghadiri konferensi teknologi, dan selalu mencari tahu apa yang sedang terjadi di dunia mereka. Sayangnya, banyak dari kita yang udah ngerasa cukup sama ilmu yang kita punya. Kita sering merasa nyaman dengan pengetahuan yang sudah kita miliki, dan enggan untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita mikir, udahlah, cukup ini aja. Padahal, dengan sikap seperti itu, kita justru membatasi potensi kita sendiri. Padahal belajar itu nggak ada batasnya, dan ilmu itu investasi yang nggak bakal pernah rugi. Setiap pengetahuan baru yang kita peroleh bisa membuka peluang baru, dan membantu kita mencapai tujuan yang lebih tinggi. Yuk, mulai sekarang. Coba deh luangin waktu 30 menit aja tiap hari, buat baca buku atau artikel yang bisa ningkatin skill dan wawasan kita. Dengan konsistensi, kita bisa melihat perubahan besar dalam diri kita.
Daripada kebanyakan nonton drama Korea yang gak ada faedahnya, mending isi otak sama hal-hal yang bermanfaat. Pilihan kecil seperti ini bisa membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Tiap bangun tidur, coba tanya sama diri sendiri, hari ini gue belajar apa ya? Dengan begitu, kita bisa memulai hari dengan tujuan yang jelas dan semangat untuk terus berkembang. Chapter 3. Sama siapa ya gue bisa kolaborasi? Orang kaya itu jago banget bangun koneksi. Mereka paham, kesuksesan besar itu jarang diraih sendirian. Makanya mereka selalu mikirin, sama siapa ya gue bisa kerjasama? Mereka nggak segan membangun jaringan, nyari mentor dan kolaborasi sama orang-orang yang punya visi yang sama. Mereka nggak takut idenya dicuri, malah dengan senang hati berbagi ilmu dan sumber daya. Kenapa? Karena mereka tahu, kolaborasi itu bisa ngehasilin sesuatu yang jauh lebih besar daripada kerja sendirian. Bahkan, mereka seringkali nyari partner yang lebih pintar dari mereka loh. Beda sama kita yang kadang suka takut idenya dicuri, gengsi minta bantuan, atau bahkan kepedean bisa ngerjain semuanya sendiri. Padahal dengan kerja sama, jalan menuju kesuksesan bisa jadi lebih cepat dan ringan. Mulai sekarang, coba deh pikirin, siapa yang bisa bantu gue mencapai tujuan gue? Jangan sungkan buat ngajak kenalan atau minta bantuan sama orang-orang yang menurut lo bisa kasih dampak positif. Ingat, kesuksesan itu bukan cuma tentang seberapa banyak yang kita tahu, tapi juga siapa yang kita kenal. Chapter 4. Gimana ya caranya bantu orang lain? Nah, ini nih, salah satu perbedaan mencolok antara orang kaya dan kebanyakan orang. Orang kaya nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga gimana caranya ngasih manfaat buat orang lain. Mereka selalu mikir, gimana ya caranya gue bisa ngasih nilai tambah buat orang lain. Entah itu lewat produk, jasa, atau bahkan sekedar berbagi ilmu. Mereka percaya, semakin banyak manfaat yang mereka kasih, semakin besar juga rezeki yang bakal mereka terima. Prinsip ini berlaku di dunia bisnis, investasi, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Sayangnya, kita seringkali terlalu sibuk mikirin kebutuhan diri sendiri, sampai lupa kalau bantu orang lain, itu bisa buka pintu rezeki yang lebih gede. Mulai sekarang, coba deh pikirin, apa yang bisa gue lakuin hari ini buat bantu orang lain, dan bikin hidup mereka lebih baik. Nggak perlu muluk-muluk kok. Hal-hal sederhana juga bisa berarti banget buat orang lain. Chapter 5. Sebenarnya, gue mau jadi apa sih? Orang kaya itu punya visi jangka panjang yang jelas. Mereka nggak cuma hidup buat hari ini, tapi juga mikirin masa depan. Setiap keputusan yang mereka ambil selalu diarahkan sama tujuan besar mereka. Misalnya, mereka nggak bakal buang-buang duit buat hal-hal nggak penting kalau itu nggak ngedeketin mereka ke tujuannya. Mereka juga nggak bakal buang-buang waktu buat hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Sayangnya, banyak dari kita yang hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Kita cuma ngalir aja, ngikutin arus, tanpa pernah bener-bener mikirin apa yang sebenarnya ingin kita capai dalam hidup. Akibatnya, kita jadi gampang ngerasa stuck, nggak puas, dan bingung mau ngapain. Nah makanya, penting banget buat punya tujuan hidup yang jelas. Coba deh, luangin waktu sejenak buat mikirin. Sebenarnya, gue mau jadi apa sih dalam 5, 10, atau 20 tahun ke depan? Setelah itu, tanya lagi sama diri sendiri, apa yang bisa gue lakuin hari ini buat ngedeketin diri ke tujuan itu? Nah, itu tadi 5 hal yang selalu dipikirin orang kaya setiap hari. Mereka nggak cuma mikirin soal uang, tapi juga gimana caranya bisa terus berkembang dan berinovasi. Gimana? Jauh beda sama pikiran kita sehari-hari kan? Kadang kita terlalu fokus sama masalah kecil, dan lupa buat mikirin gambaran besarnya. Tapi tenang, nggak ada kata terlambat buat berubah kok. Setiap hari adalah kesempatan baru buat mulai berpikir dengan cara yang lebih positif dan produktif. Ingat, perbedaan antara orang kaya dan orang biasa bukan cuma di jumlah duitnya, tapi juga di cara berpikirnya. Orang kaya cenderung melihat peluang di setiap situasi, sementara orang biasa mungkin lebih fokus pada hambatan. Pola pikir itu fondasi dari setiap tindakan, dan tindakanlah yang akhirnya nentuin hasil. Kalau kita punya pola pikir yang positif dan proaktif, tindakan kita juga akan lebih efektif. Jadi, mulai sekarang, coba deh ubah pola pikir kita. Mulailah dengan hal-hal kecil, seperti lebih banyak bersyukur, dan melihat sisi baik dari setiap kejadian. Daripada fokus sama kekurangan, mending fokus sama potensi dan peluang. Setiap tantangan bisa jadi kesempatan buat belajar dan berkembang.
Daripada mikirin gimana cara ngabisin duit, mending mikirin gimana caranya biar duit ngejar kita. Investasi waktu dan energi kita buat hal-hal yang bisa ngasih hasil jangka panjang. Pada akhirnya, perbedaan antara orang kaya dan orang miskin tidak hanya terletak pada jumlah uang yang mereka miliki, tetapi juga pada cara mereka berpikir. Pola pikir yang positif dan terbuka bisa membuka banyak pintu kesempatan. Pola pikir adalah fondasi dari setiap tindakan, dan tindakan adalah apa yang akhirnya menentukan hasil. Dengan pola pikir yang tepat, kita bisa mencapai apa saja. Jika kita ingin mengubah hidup kita, semuanya harus dimulai dari cara kita berpikir. Pola pikir yang positif akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Mulailah bertanya pada diri sendiri, apakah pola pikir saya membantu saya mencapai tujuan, atau malah menghambat saya? Refleksi diri adalah langkah pertama menuju perubahan. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Semua orang punya peluang untuk sukses, asalkan mau belajar, berusaha, dan mengambil langkah pertama. Sekarang, giliran kalian. Ambil langkah pertama hari ini, dan lihat perubahan yang bisa kalian capai. Dari 5 pola pikir tadi, mana yang menurut kalian paling menarik, dan mana yang ingin kalian terapkan mulai hari ini? Pilih satu, dan mulai dari situ. Selamat mencoba!